Dan saudara, untuk menguak kasus kopi bersianida, CCTV menjadi bukti utama untuk mengetahui apakah benar terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menaruh racun di dalam es kopi Vietnam yang diminum Wayan Mirna Salihin atau ada pihak lain. Dalam persidangan pekan lalu terdapat adu argumen saat aksi ahli forensik. Melalui pengamatan, CCTV menyatakan bahwa Jessica memiliki waktu penguasaan kopi paling lama dan kuasa hukum pun menyanggah dengan mempertanyakan keaslian video dalam CCTV. Telah hadir di studio Christopher Hariman Rianto, Chris Rianto, ahli digital forensik yang nanti kami akan juga menghubungi lewat saluran telepon kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Hidayat Bustam. Sementara belum terhubung, saya tanya kepada Anda, Mas Chris. Ya. Apa yang terjadi tadi? Saya juga lihat agak bingung. Kenapa waktunya berhenti pada saat gambarnya bergerak? Oke, jadi mungkin kalau saya sedikit jelaskan, materi saya itu kan di PowerPoint. Kenapa saya taruh di PowerPoint? Supaya lebih mudah aja melihat, oh ini ada gambarnya, ini ada waktunya. Nah, kalau saya zoom gambarnya, time itu kan ada di sebelah kiri rekaman video. Itu kalau saya zoom yang videonya pas lagi di meja 54 itu, waktunya nggak kelihatan. Jadi saya cut bagian timingnya, kemudian saya taruh di PowerPoint. Oke. Jadi gitu aja sih. Jadi begitu kalau misalnya saya play di PowerPoint, itu nanti kalau nggak dicepetin nih Pak ya, Iya. itu waktunya juga jalan gitu aja sih. Jadi saya ulangi, jadi saya tegaskan lagi. Jadi Anda melakukan zoom in ya, atau Anda melakukan pembesaran pada visual CCTV itu. Kalau dibesarkan maka jamnya itu nggak kelihatan karena kan makin besar, sehingga jamnya Anda potong, Anda cut, Anda edit masuk ke situ. Iya, jadi mungkin bukan diedit ya. Jadi kalau diedit kan saya rubah. Jadi saya bukan, maksudnya ya kalau di bahasa televisi kami bilang diedit karena kan di-cut, taruh di situ. Tapi tidak mempengaruhi keaslian dari gambar aslinya. Hanya waktunya saja yang dipindahin dari atas sedikit ke bawah begitu ya. Cuman untuk ini aja lah, presentasi memudahkan melihat gitu aja sih Pak. Gitu. Bahwa ada pertanyaan juga, itu bukan video yang waktu itu Anda presentasikan di persidangan, bukan video asli, karena itu bukan video atau CCTV yang diberikan kepada penyidik pada saat proses hukum itu berjalan. Sebetulnya kalau mau dilihat video asli atau tidak ya, mungkin istilahnya kalau di forensik kita pakai identik Pak ya. Itu kan saya udah melakukan metode tuh banyak tuh Pak ya kan. Nah sebenarnya dari situ itu sudah cukup memverifikasi dan mengotentikasi ini video identik gitu Pak ya. Makanya kan kalau yang dikasih saya dari penyidik itu, ya itu USB-nya aja. Saya nggak tahu. USB aslinya? USB yang aslinya kemarin yang abu-abu itu. Yang kalau kita lihat, kalau kita perbesar beberapa kali pasti hancur itu gambarnya, pasti nggak jelas. Sebetulnya masih cukup jelas, cuman kalau tidak menggunakan video forensik, tidak bisa, mungkin pixelnya agak pecah. Oke. Gitu, Pak. Kalau menggunakan video forensik, kita kan ada fitur-fitur video enhancement. Jadi kita bisa melihat. Nah, saya mau tanya soal ini. Fitur-fitur video enhancement untuk meningkatkan video itu. Apa yang Anda lakukan dari gambar yang kalau aslinya itu kita perbesar mungkin nggak akan terlalu berpengaruh? Ini sebetulnya seperti seni ya. Jadi setiap praktisi digital forensik itu mempunyai teknik berbeda. Ya kan, untuk mengenhance videonya kita bisa menggunakan ini video yang sudah Anda lakukan peningkatan atau video enhancement ya, dari video asli yang diberikan oleh penyidik. Ya, di situ sih saya melakukan zooming, sudah pasti saya melakukan zooming. Berapa kali nih zoominnya? Kalau dari software saya tulisannya sih 300 ya. 300 kali dari CCTV yang asli? Ya, gitu. Kemudian dari situ saya meningkatkan kontras dan brightness untuk bisa melihat lebih jelas. Di situ kan kalau brightness kan meningkatkan terangnya, kontras kemudian kita bisa melihat perbedaan dari color-color yang ada di pixelnya itu. Lebih kontras lah gitu. Ya, kemudian ada juga kalau di sini ya, cuman saya juga melakukan analisa seperti negatif. Jadi kalau kita melihat tadi mungkin di video sebelumnya ada. Kalau kita lihat negatif itu mungkin bisa kelihatan perubahan pixel. Negatif maksudnya apa nih? Jadi kalau seperti di foto itu kan ada negatifnya. Oke, negatif filmnya. Nah seperti itu. Jadi kita menggunakan teknik negatif itu untuk melihat video itu seperti di film foto itu, Pak. Gitu kan. Jadi kalau kita melihat menggunakan negatif itu, kita akan lebih kelihatan ada perubahan pergerakan dari suatu gambar. Gitu. Sudah tersambung dengan kami, Pak Oto Hasibuan. Selamat petang, Pak Oto. Selamat petang. Dengan Aiman, Kompas TV, Pak Oto. Sehat-sehat, Pak Oto ya?
Sehat. Pak Oto, ini ada Pak Christopher-Yanto yang merupakan saksi ahli digital forensik yang memutar CCTV. Waktu itu Pak Oto sempat menanyakan kenapa waktunya tidak berjalan. Pertanyaan yang sama juga saya ajukan kepada Mas Kris. Dan jawabannya adalah karena ketika di zoom in, diperbesar, maka waktunya hilang sehingga ditempel di bagian bawah. Ada komentar terkait ini Pak Oto? Saya kira jawaban itu tidak akurat menurut saya ya. Karena kenapa selanjutnya bisa berjalan gitu loh. Ya kan hanya berhenti pada saat itu. Justru kalau memang betul-betul dengan teknik yang canggih, dilakukan zooming itu mau di zoom, mau diapapun, itu akan tetap berjalan. Jadi kalau dengan adanya ada yang berhenti dan berjalan, itu saya kira sudah harus diragukan karena Pak ahli ini waktu itu kan mengatakan untuk membuktikan bahwa ini adalah tidak dipotong, tidak membuktikan disisipkan, maka buktinya dia bilang kalau ini video berjalan maka jamnya juga harus berjalan. Okay. Padahal kenyataannya ini adalah tidak berjalan. Jadi ya terus terang aja saya sangat ragu dan bukti keraguan saya itu sangat beralasan. Karena apa? Karena persis pada waktu yang dikatakan titik kritis itu kan di situ kan sebenarnya kan kemarin di persidangan sudah terbukti bahwa ada transkrip dari WA antara Jessica dengan si Jet Mirna, di mana pada waktu itu sebenarnya adalah Jessica itu adalah main handphone. Kenapa gambar daripada Jessica yang main handphone itu tidak terlihat di sini? Padahal itu sudah terbukti di persidangan ada main handphone. Kok yang lain-lain yang terbukti di sini? Yang persis yang berhenti tadi gitu loh. Jadi saya kira ya, makanya kalau memang ini betul-betul mereka tidak ada hal yang diragukan, kenapa mereka tidak berani kasih saya aslinya? Stop sampai situ dulu Pak Oto, saya akan tanyakan. Kenapa nggak semuanya ditampilkan, termasuk tadi yang Jessica main handphone? Kan sempat dikatakan bahwa Jessica jarang main handphone kok, Jessica itu hanya sibuk dengan menaikkan tas dan lain sebagainya. Padahal ada gambar Jessica main handphone, kenapa tidak ditampilkan di CCTV? Waktu itu kan kita menganalisa di CCTV situ ada pergerakan. Memang kalau di presentasi saya itu kan saya bikin di PowerPoint, ya kan. Jadi saya hanya menampilkan poin-poin pentingnya seperti apa. Kalau memang mau diputarkan secara keseluruhan, ya kita juga nggak ada masalah gitu kan. Ada gambar itu yang Anda simpan? Ada di CCTV itu ada pergerakan, mungkin tidak terlalu jelas itu handphone ya karena jauh sekali, tapi kan kita bisa lihat kalau orang main handphone kayak gimana. Jadi kalau Anda nanti jadi saksi ahli, Pak Oto minta, Anda akan putarkan itu? Ya bisa, nggak ada masalah. Pertanyaan kedua dari Pak Oto, itu diragukan keasliannya, Iya. karena harusnya waktunya jalan dong. Ya sekali lagi kan itu saya tampilkan di PowerPoint ya, jadi kan saya hanya mengcrop waktunya itu hanya untuk memudahkan presentasi, agar dari pihak-pihak yang ada di pengadilan bisa melihat, oh ini seperti alur cerita gitu Pak ya. Kan ada yang saya bikin, oh saya mau memfokuskan ke subjek, saya mau memfokuskan ke objek. Subjek ini pergerakannya bagaimana, objek ini pergerakannya bagaimana gitu kan Pak. Dari berbagai angle CCTV yang ada. Nah tapi kalau memang nanti diperlukan untuk diputar yang ada waktunya, yang jadi satu kemudian di zoom, nanti saya mau tunjukin waktunya bergerak ya nggak ada masalah sih Pak. Artinya bisa waktunya bergerak. Kalau kemarin itu waktunya tidak bergerak karena memang Anda tidak mengeset untuk itu bergerak, tapi memfokuskan pada visual, pembesaran visual saja. Iya, jadi kita fokusin di eventnya lah, zoomingnya itu. Apakah ini masih menjadi pertanyaan Pak Oto bahwa yang diperbesar visualnya saja, tapi kemudian waktunya memang karena ini pembesaran visual, jadi tidak kelihatan pada waktu pembesaran visual itu? Begini Pak ya, begini Pak Eman ya. Saya kan mengikuti saja itu. Pertama kali di presentasi dia mengatakan bahwa ini ada tidak bermasalah, katanya tidak ada potongan dan sebagainya. Maka dalam presentasi ini kami buktikan bahwa jam jalan, video jalan. Kan gitu. Nah jadi sekarang ternyata nggak jalan gitu loh. Nah sekarang dia bilang lagi karena adanya dengan cara lain kan gitu. Jadi ini yang nggak konsisten gitu loh. Nah kemudian lagi tadi katakan dia ngakui juga sebenarnya ada yang main handphone itu. Kenapa dipilih-pilih waktu itu? Kenapa nggak yang main handphone yang nggak dipakai?
kalau begini caranya kan dia pilih yang main handphonenya hilang, yang lain-lain muncul, jadi seharusnya memojokkan Jessica kan. Pak Oto nggak sempat tanyakan waktu itu, kenapa yang handphone kok nggak ditayangkan? Iya, makanya saya katakan, jadi harus kan semuanya fair dibuka, jangan dipilih-pilih gitu loh. Yang merugikan Jessica nggak ditampilkan, yang menguntungkan Jessica nggak ditampilkan, merugikan Jessica nggak ditampilkan. Jadi ahli kan nggak boleh begitu, ahli apa adanya menampilkan apa adanya. Gitu loh. Jadi kalau begini kan caranya kan hanya dipilih-pilih yang merugikan Jessica saja. Padahal kalau gambar kan harus utuh ditunjukkan gitu loh. Begitu, Mas Aiman. Ya, meskipun nanti Mas Kris siap ketika Pak Oto nanti meminta apapun video yang ada akan ditampilkan. Pak Oto, jangan kemana-mana dulu, Mas Kris jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kami akan segera kembali, saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Petang.